Shalom, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali dalam ibadah live streaming Komisi Pemuda Remaja Efrata GKA Anugerah Tulungagung. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mempersilahkan teman-teman untuk bisa mematikan notifikasi dalam HP-nya masing-masing agar ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu konsentrasi kita saat beribadah kepada Tuhan. Saya persilahkan untuk teman-teman bisa bersaat teduh di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau menyembah Dia. Kita tinggalkan segala pergumulan kita. Kita tinggalkan segala permasalahan kita. Pada malam hari ini, kita mau fokus untuk memuji Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu bersama-Mu, untuk diam di hadirat-Mu Tuhan. Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Rindu mendengar suara-Mu, oh
kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami masih bisa bersatu bersama, kami masih bisa beribadah bersama, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, walaupun di rumah masing-masing. Layakkan setiap kami Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, untuk membawa setiap sembah dan puji kami di hadapan tahta-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah live streaming pada malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam hari ini kita mau menaikkan setiap doa syafaat kita. Kita mau menyerahkan segala pergumulan kita, segala permasalahan kita dalam tangan Tuhan.
Karena kita percaya ketika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, Tuhan akan ikut campur tangan atas semuanya. Bila hati terasa berat, entah seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat
menyelamatkanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam yang indah ini. Kami masih bisa beribadah bersama-Mu, menaikkan setiap pokok doa syafaat kami Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih lemah tubuh. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka melalui obat-obatan dan makanan mereka konsumsi. Berkati mereka Tuhan, campur tangan saat mereka perlukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mulai undur diri dari Engkau. Campur tangan saat Tuhan, campur tangan saat mereka Tuhan, tarik mereka kembali, ketuk pintu hati mereka, bila mereka dapat merindu Tuhan untuk beribadah bersama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pengurus Komisi Pemuda Remaja. Kami serahkan semuanya di tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau lawat mereka, berikan hikmat pada mereka, bila mereka dapat menjalankan setiap tugas mereka dengan baik. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kondisi saat ini, bangsa Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan menolong setiap kami. Engkau akan menolong setiap bumi kami, dunia kami. Kami percaya Tuhan. Berkati mereka yang berjuang dan berusaha untuk melawan semua ini Tuhan. Berkati mereka, berkati Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat pada mereka. Kami percaya Engkau melawat setiap mereka, biar mereka dapat membawa bangsa Indonesia ini semakin hari semakin lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan doa syafaat ini dalam nama kuasa-Mu, karena Engkau harus selamat kami. Amin. Pada malam hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita kembali, kita memuji Dia. Membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas merah kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengambil waktu untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kembali kami bersama-sama boleh bersekutu dengan teman-teman kami, pemuda remaja GKA Anugerah Tulung Agung. Meskipun kami ada di dalam tempat yang berbeda, tapi kami mengucap syukur, kasih dan penyertaan-Mu masih menyertai dan memberkati kami sampai sekarang ini. Tiba waktunya kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya ini menjadi kekuatan dan penghiburan, bahkan sukacita kami, dan biarlah masa muda kami tetap setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, namun biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong dan memampukan setiap kami untuk bisa benar-benar mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan saat ini kita bersama-sama boleh kembali bersekutu di dalam persekutuan pemuda remaja GKA Anugerah Tulung Agung. Meskipun kita ada di dalam tempat yang berbeda, tapi saya percaya bahwa hati, pikiran kita tetap sehati untuk kita beribadah kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya memberikan tema renungan kita, yaitu berbicara tentang kesempatan. Setiap kita pasti sudah mengerti apa itu artinya kesempatan. Kesempatan, kalau saya boleh artikan, itu merupakan sebuah peluang, keluasan. Jadi kesempatan itu memiliki arti bahwa kita memiliki peluang, kita memiliki kesempatan. Dan kita tahu bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Jarang sekali kesempatan datang dua kali. Yang pasti kesempatan itu hanya terjadi satu kali. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan,
jika kita benar-benar menyadari arti kesempatan dan arti hidup kita, kita pasti akan mengerti bahwa kehidupan kita pun adalah kesempatan yang berlangsung atau terjadi hanya sekali saja, tidak terulang untuk kedua kalinya. Untuk itu mari bersama-sama malam hari ini kita boleh merenungkan dengan sungguh-sungguh bagaimana kehidupan kita yang ada di dalam kesempatan yang hanya sekali ini, kita mau hidup benar-benar mengasihi Tuhan dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Teman-teman, kita telah melalui momen Paskah, momen yang luar biasa yang boleh kita ingat di mana Tuhan boleh senantiasa mati di atas kayu salib, memberikan yang terbaik buat kita. Untuk itu kita pun mau memberikan hidup kita, bahkan apa yang masih ada sampai hari ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan kita sampai hari ini, terkadang kita lalai bahwa hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Dan sebagai generasi muda, kalau kita boleh pahami dan boleh mengerti bahwa bahkan kita boleh melihat banyak sekali generasi muda yang rusak, generasi muda yang berantakan, generasi muda yang tidak karu-karuan, generasi muda yang hancur hidupnya karena mereka tidak menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Namun malam hari ini kita mau bersama-sama hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan pun katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita mau berjalan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan, kita mau melewati kesempatan yang hanya datang satu kali ini dengan kehidupan yang baik dan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, ayat tersebut diterjemahkan, gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum jauh masuk di dalam perenungan pada ayat yang ke-16 ini, saya berikan ilustrasi. Ketika kita dipilih untuk menjadi seorang yang mewakili Indonesia berlomba Olimpiade Dunia, pasti kita akan merasa bangga karena kita memperoleh kesempatan yang tidak diperoleh oleh banyak orang. Dan pasti kita akan mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita, supaya kita bisa menang, supaya kita bisa menjadi juara. Begitu pula harusnya kita memperlakukan kehidupan dan diri kita, bahwa kita sedang memperoleh kesempatan yang luar biasa, yang tidak terulang untuk kedua kalinya. Untuk itu kita mau berjalan menggunakan semuanya dengan baik, dengan maksimal, supaya kita pun memperoleh kemenangan, yaitu hidup yang kekal. Kembali di dalam ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Teman-teman, waktu di dalam Alkitab itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, waktu yang memiliki pengertian atau arti kronos. Yang dimaksud kronos adalah waktu yang biasa, yang selalu ada. Kronos menunjukkan jangka waktu tertentu, entah itu waktu yang singkat maupun waktu yang lama. Dengan demikian kita mengerti bahwa kata Yunani kronos dipakai berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Jadi waktu kronos adalah waktu, siklus waktu yang
biasa. Yang kedua, kata waktu ini dalam bahasa Yunaninya yaitu aion. Aion dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Oleh sebab itu, waktu aion dipakai tentang waktu ini yang mulai dengan penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Atau juga tentang waktu kekekalan, yaitu waktu tanpa batas. Dan yang ketiga, waktu yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu menggunakan kata kairos, yang artinya, kairos ini berbicara tentang periode tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Oleh sebab itu, waktu kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di dalam waktu-waktu tertentu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kata waktu di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, ini menggunakan kata kairos. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa kairos ini berbicara tentang waktu yang tidak bisa diulang kembali. Rasul Paulus memberikan surat kepada orang-orang di Efesus, pergunakanlah waktu yang ada, artinya gunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang masih ada padamu sampai hari ini. Waktu yang tidak bisa diulang kembali, waktu yang tidak bisa diputar kembali. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan Rasul Paulus ingin menekankan bahwa supaya jemaat yang ada di Efesus boleh senantiasa bijaksana di dalam menjalani kehidupan mereka. Mengapa Rasul Paulus mengatakan hal itu dengan tegas? Karena banyak sekali tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang terjadi, bahkan ajaran-ajaran sesat yang ada pada waktu itu. Supaya jemaat-jemaat pun tetap hidup di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, begitu pula dengan kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita ada di dalam waktu yang tidak bisa diputar kembali. Firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus tidak hanya khusus untuk jemaat yang ada di Efesus, tetapi juga bagi setiap kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya tidak tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kehidupan kita sampai hari ini. Kita yang sudah berusia 20 tahun ke atas mungkin, kita yang masih 19 tahun mungkin, apakah kita sudah benar-benar hidup maksimal di hadapan Tuhan, atau banyak sekali hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Ingat bahwa kita ada di dalam waktu yang tidak akan bisa diputar kembali. Jangan sampai anugerah kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita itu berlalu dengan sia-sia. Pergunakanlah waktu yang ada. Arti kalimat ini adalah tebuslah atau selamatkanlah waktumu, karena waktu itu mahal dan tidak bisa diulang kembali. Tebuslah atau selamatkanlah waktumu, karena waktu itu mahal dan tidak bisa diulang kembali. Mari yang hari ini kita masih hidup di dalam dosa, kita yang masih suka hidup seenaknya atau semaunya saja, kita mau benar-benar hidup lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Paulus mengajak kita agar memanfaatkan dan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, karena waktu tidak bisa diulang lagi dan tidak bisa dibeli dengan uang. Mempergunakan waktu dengan baik artinya mengisi hari-hari kita dengan aktivitas yang bermanfaat, membangun dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan sesama. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang boleh kita renungkan pada saat ini? Biarlah kita boleh bijaksana menjalani hidup ini. Secara khusus kita mau menjalaninya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita perbuat, kita mau lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap apa yang telah kita lakukan itu adalah kesempatan yang terbaik yang tidak akan bisa terulang kembali.
Untuk itu kita mau selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mazmur 90 saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 90 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya kita terus dikuatkan, bahkan terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk kita beroleh hati yang bijaksana, sehingga hari-hari yang kita lalui, semakin hari boleh semakin menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, pribadi yang sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan anugerah kehidupan yang Tuhan nyatakan boleh membawa kita kepada satu kehidupan yang kekal, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya masa muda kita, masa remaja kita benar-benar memiliki hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Mari kita akan menutup renungan kita pada saat ini. Saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, besar kasih setiamu bagi setiap kami. Kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang singkat yang boleh kami dengarkan. Kiranya ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa hidup lebih sungguh-sungguh, hidup mengerti dan semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu. Karena kami tahu bahwa kehidupan kami ini adalah anugerah dan kesempatan yang tidak bisa terulang kembali. Untuk itu kami boleh memanfaatkan kehidupan kami, berjalan bersama-sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Berkatilah segala hal yang kami gumulkan, bahkan kehidupan remaja kami dan masa muda kami, bahkan apa yang menjadi cita-cita dan pergumulan kami Tuhan. Tolong kami secara khususnya hubungan kami dengan Engkau Tuhan yang memberkati dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya memberikan kesempatan bagi kita untuk bersaat teduh sejenak. Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang ambil bagian dalam melayani Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya Tuhan memberkati, boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan boleh memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan saudara, pada hari ini saya menginformasikan khususnya untuk ibadah yang biasanya diadakan di gereja dalam ibadah pemuda dan remaja, baik PA maupun doa, untuk sementara waktu ditiadakan. Dan nanti menunggu informasi dari majelis gereja akan diberitahukan secara live melalui WhatsApp maupun melalui channel GKA Anugerah Tulung Agung. Dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya juga mengajak kita untuk tergabung dalam live restream di channel GKA Anugerah Tulung Agung untuk ibadah minggu. Diadakan pada pukul 9 pagi, tetap di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Dan berikutnya, saya juga mengajak kita bagi teman-teman yang rindu, ingin sharing pengalaman pribadi maupun rindu ingin didoakan, teman-teman diharapkan untuk menghubungi nomor WA yang sudah tertera di layar LCD saudara. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing, yang bertanya tentang pendalaman Alkitab dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati, boleh membawa kita untuk lebih kuat iman percaya kita kepada Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi perhatian bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati.